Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Arkan, di channel kesayangan umat manusia di muka bumi ini. Kali ini, gue bakal ngebahas tentang fenomena yang lagi ramai dibicarakan. Apa itu? Yup, split bill. Jadi gini, lo lagi kencan, makan di restoran kece, lampu temaram, musik romantis. Pas mau bayar, lo lihat doi ambil sesuatu dari saku. Kirain mau muka dompet. Ternyata malah buka HP dan nunjukin ke lo aplikasi keuangan. Aku 78.000 ya. Kamu 82.000. Soalnya kamu minum jus alpukat. Waduh, reaksi lu gimana? Senang? Kaget? Atau langsung mikir, ini cinta atau koperasi? Tenang bro, lu nggak sendirian. Ini namanya split bill, atau dalam bahasa gaulnya, nggak ada yang jadi pahlawan, semua jadi pada akhirnya akan kenal sama yang namanya tagihan. Tapi serius, fenomena split bill di kalangan pasangan pacaran tuh sekarang lagi booming. Dari kencan pertama sampai anniversary ketiga, banyak pasangan yang udah sepakat. Kita senang bareng-bareng, bayar juga bareng-bareng. Dulu bayar kencan itu kayak ritual. Cowok bayar, cewek senyum manis, cowok senang, cewek senang, hubungan harmonis. Tapi sekarang, cowok bayar, cewek malah mikir, dia pingin bikin gua terkesan atau emang dia yang dominan di hubungan? Cewek bayar, cowok mikir, waduh, aku dicuekin atau dia emang mandiri banget? Jadi, split bill sekarang bukan cuma soal uang. Ini soal nilai, kesetaraan, dan kadang tes mental. Gue nggak bercanda bro. Beberapa orang bilang, kalau doi nggak pernah bayar berarti dia pelit. Tapi ada juga yang bilang, kalau doi selalu minta split berarti dia nggak romantis. Terus gimana dong? Harus traktir terus atau malah jadi koperasi keliling? Nah, mari kita bedah pelan-pelan. Kenapa split bill jadi tren? Ini simpel jawabannya, ya karena zaman berubah. Perempuan sekarang bukan cuma bisa masak, tapi juga bisa meeting di Zoom sambil ngurus anak. Pendapatan setara, tanggung jawab juga harus setara. Jadi kalau doi kerja di kantor yang gajinya setara, kenapa harus lu yang selalu bayar? Belum lagi kencan itu bisa mahal. Kopi, oke, masih wajar. Tapi kalau tiap minggu makan di rooftop resto, bayar parkir, foto di foto booth, terus beli dessert buat feed Instagram. Dalam sebulan bisa buat DP motor. Jadi, split bill itu bukan berarti pelit. Ini namanya smart financial partnership. Kayaknya keren ya istilahnya. Gue baru bikin tadi. Lalu, bentuk split bill-nya gimana aja? Ada yang 50-50, ada yang gantian, ada juga yang bayar sesuai pesanan. Misal, lu makan wagyu, doi makan nasi ayam. Ya jangan minta dia bayar setengah harga daging sapi impor itu. Itu bukan cinta, itu eksploitasi. Ada juga yang pakai aplikasi pembagi tagihan. Splitwise, Dana, GoPay, tinggal kirim QR. Ini ya jatah kamu, Rp67.500. Kedengerannya kaku, tapi jujur, ini bikin hubungan lebih transparan. Nggak ada drama, aku yang bayar terus, kamu nggak pernah ngasih. Tapi tetap, ada pro dan kontranya. Pronya adalah, pertama, hubungan lebih adil. Dulu, bayar kencan itu kayak kewajiban gender. Cowok harus bayar, cewek tinggal senyum. Tapi sekarang, banyak pasangan mikir, kita kan partner, bukan atasan dan asisten. Kalau doi juga kerja, punya penghasilan, dan gak minta diurusin terus, kenapa harus lo yang selalu jadi ATM berjalan? Split bill bikin hubungan terasa lebih seimbang. Gak ada pihak yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah karena urusan bayar makan. Ini bukan soal pelit, tapi soal kesetaraan. Kedua, gak ada beban finansial satu pihak. Bayangin lu kencan tiap minggu, traktir terus, sementara gaji lu cuma cukup buat bayar cicilan dan makan mie instan di akhir bulan. Doi santai aja, karena emang gak pernah mikir soal uang. Lama-lama, lu bisa stres. Bukan karena gak sayang,
Tapi karena kok aku yang selalu bayar ya? Dengan split bill, beban finansial dibagi rata. Lu bisa kencan lebih sering tanpa takut bangkrut. Doi juga nggak perlu nunggu lu mengizinkan buat jalan bareng karena lagi bokeh. Semua bisa take inisiatif tanpa takut nggak cukup uang. Ini juga bikin hubungan lebih sehat. Cinta nggak harus mahal, tapi harus adil. Ketiga, latihan komunikasi soal uang. Yang penting banget loh. Banyak pasangan putus bukan karena selingkuh, tapi karena salah paham soal uang. Kamu boros, kamu pelit, kenapa aku yang selalu bayar? Kamu nggak pernah ngasih hadiah. Split bill bisa jadi latihan awal buat ngobrol soal keuangan secara dewasa. Mulai dari, kita split 50-50 atau gantian? Kalau aku lagi bokeh, boleh nggak minta kamu bayar dulu? Aku pingin hemat, makan di mana ya yang enak tapi murah? Kalau lu bisa ngobrol soal tagihan dengan santai, artinya lu dan doi udah siap ngobrol soal yang lebih besar. Tapi, kontranya ada juga loh. Pertama, kadang dianggap nggak romantis. Ini yang paling sering jadi masalah. Bayangin, lu udah atur kencan romantis, bawa bunga, pesen meja di rooftop. Pas bayar, doi langsung buka GoPay dan bilang, aku bayar 50% ya, ini QR-nya. Waduh, mood romantis langsung drop. Buat sebagian orang, traktir itu bentuk kasih sayang. Kayak, aku pingin kamu merasa diurus, aku pingin kamu senyum tanpa mikirin harga. Kalau langsung split, bisa terasa kaku, kayak lagi meeting bisnis, bukan kencan. Tapi, ini soal ekspektasi. Kalau dari awal udah sepakat split, ya nggak masalah. Yang bikin nggak romantis itu bukan split bill-nya, tapi komunikasinya yang nggak nyambung. Kedua, bisa kelihatan hitung-hitungan. Ada yang bilang, kalau doi minta split setiap kali jalan, berarti dia nggak serius. Atau dia ngitungin jus alpukat, nanti nikah ngitungin beras per butir. Memang, kalau terlalu detail, kamu makan nasi goreng 15.000, aku bayar 7.500. Bisa terasa kaku, apalagi kalau dilakukan terus-menerus tanpa fleksibilitas. Hubungan jadi kayak kantor akuntansi cabang cinta. Tapi, bedakan ya antara hitung-hitungan dengan tertib secara finansial. Yang satu pelit, yang satu dewasa. Yang penting, jangan sampai uang kecil merusak momen besar. Dan ketiga, kalau doi penghasilannya jauh lebih tinggi, malah jadi nggak adil. Ini poin penting loh. Bayangin lu gajinya 8 juta, doi gajinya 25 juta. Kalau kalian split 50-50, secara nominal sih adil, tapi secara beban hidup gak seimbang. Buat doi 100.000 mungkin cuma jajan kopi. Buat lu, itu bisa buat bensin seminggu. Jadi, kadang split bill 50-50 itu malah gak adil. Solusinya, pakai prinsip proportional sharing, bayar sesuai kemampuan. Misalnya, lu bayar 30%, doi bayar 70%. Atau gantian, lu bayar kencan murah, doi bayar kencan mahal. Intinya, adil itu nggak selalu berarti sama rata, tapi sesuai konteks. Jadi, gimana caranya split bill tapi tetap romantis? Gini, penjelasannya. Kalau doi lagi susah, ya lu yang bayar. Kalau lu lagi bokeh, doi yang traktir. Dan kalau lagi sama-sama bokeh, kencan di angkringan atau di warmindo aja. Duduk di bangku plastik, ngobrol ngalor ngidul. Itu namanya quality time, bukan quality bill. Intinya, split bill itu bukan soal uangnya, tapi soal sikap. Kalau lu dan doi bisa ngobrol soal uang dengan santai, itu tanda hubungan yang sehat. Tapi kalau tiap mau bayar langsung ribut kayak sinetron, mungkin lu perlu evaluasi. Bukan soal tagihannya, tapi soal komunikasinya. Dan satu lagi, split bill itu pilihan, bukan kewajiban. Kalau lu memang pengen traktir, silakan. Kalau doi pengen bayar, ya terima dengan senyum. Tapi kalau kalian sepakat split, jangan malah saling nyinyir di belakang. Karena pada akhirnya, cinta itu bukan soal siapa yang bayar makan malam, tapi siapa yang tetap setia saat saldo rekening bareng udah minus. Jadi, lu tipe yang mana? Yang selalu bayar? Yang selalu minta split? Atau yang aku bayar
kamu bayar cicilan rumah nanti ya. Komentar di bawah. Dan jangan lupa, kalau video ini bermanfaat, like, subscribe, dan bayar tagihan kalian sendiri-sendiri ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi.